Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair tigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, sadis masyayikh sekalian, kita lanjutkan murajaah Minhajut Talibin dengan syarahan Syekhna Mustafa Abdul Nabi. Sudah masuk kita kepada bab at-tayammum. Minggu lalu kita baca syarahannya tentang penyebab daripada tayammum. Penyebab daripada tayammum. Kita baca sedikit daripada kitab Imam Nawawi. Babu at-tayammum, bab tayammum. Yatayammamul muhdithu wal junubu li asbab. Tayammum orang yang berhadas dan orang yang junub karena sebab-sebab. Baik. Sebetulnya yang beliau bahas oleh Imam Nawawi di sini, kata Syekh Mustafa, adalah sebab-sebab dari kebolehan. Adapun yang memperbolehkan secara hakiki adalah yaitu ketidakmampuan dia menggunakan air. Dan yang kedua adalah sudah masuknya waktu sholat. Apa sebab-sebab dari ketidakbolehan itu? Nah, ini yang boleh sebutkan. Ya, maka boleh sebutkan sebab-sebab dari mubih, sebab-sebab yang membolehkan itu. Ahaduha, yang pertama, faqdul ma, yakni tidak ada air. Fa in tayaqqana al-musafiru faqdahu tayammama bila talabin. Kalau seandainya si musafir yakin tidak ada air, dan yang kita sebutkan, yakni kalau seandainya berada keyakinan itu di daerah yang jauh sekali, ya, atau daerah al-qurbi, maka dia wajib bertayamum tanpa proses mencari. Wa in tawahhamahu, tapi kalau seandainya dia hanya mengira-ngira saja bahwa air itu tidak ada, maka tetap wajib dia mencari air dahulu di rombongannya, kendaraan yang dia bawa. Setelah itu, wa nadhara hawalaihi in kana bimustawin. Andai dia ketika tidak air itu berada di tempat yang datar, maka mencari air, carilah di sekitarnya dahulu dari semua arah. Ya, kanan kiri, timur barat, utara selatan, mesti dicari semuanya. Kata beliau, fa in ihtaja ila taraddudin taraddada qadra nadharihi. Andai butuh kepada taraddud, yakninya berulang-ulang menengoknya, maka wajib dia taraddud qadra nadharihi, sesuai dengan sekedar yang tampak bagi dia, yakni di batasan haddul qurbi. Ya, haddul qurbi. Ini sudah kita bahas kemarin. Haddul qurbi yaitu sekitar setengah farsakh. Satu farsakh itu lebih kurang 5 kilo. Berarti lebih kurang antara 2 kilo. Ya. Ini yang jauh, Sedangkan taraddud di sini maknanya adalah di daerah yang bisa kita meminta tolong kepada orang lain, pada rombongan kita, dan mereka mampu membantu kita. Ini disebut dengan haddu al-ghaus, yang di batasan yang dekat. Jadi batasan dekat sekali. Fa illam yajid, kalau seandainya sudah dicari, sudah berulang-ulang mencari, tidak ada air, maka silakan bertayamum. Falau makatha maudi'ahu fal asah wujubu talabi lima yatra'u. Andai dia ingin solat dengan solat yang kedua, atau tayamumnya batal, apakah mesti berulang mencari air lagi, proses talabul ma' lagi? Maka jawabannya adalah ya, wajib dia mencari air kalau seandainya dia pindah. Kalau seandainya tidak pindah, maka tidak wajib lagi. Falau alima ma an yasilul musafir li hajati wajaba qasduhu illam yakhaf darara nafsin aw malin fa in kana fawqa dzalika tayammama. Kalau seandainya dia mengetahui bahwa ada musafir yang membawa air, ada rombongan yang membawa air, maka wajib dia pergi ke daerah rombongan tersebut, tapi dengan catatan aman dari beberapa hal. Jiwanya aman, hartanya aman. Kalau seandainya tidak aman, ya kan, maka dia silahkan bertayamum tanpa mencari air. Tapi kalau jauh sekali, daerah yang sudah sampai 5 kilo, ya kan, ada air, tapi dia sekarang di daerah sini, maka tidak perlu ke sana, walaupun
walaupun aman dari segala sesuatu. Walau tayaqqanahu akhirul waqti fantidharuhu afdal. Masalahnya sekarang tidak ada air, tapi kalau seandainya ditunggu, air itu akan ada nanti. Ya, mana yang lebih afdal? Apakah menunggu sampai akhir waktu atau bertayamum di awal waktu? Ya, fantidharuhu afdal. Maka menunggu lebih utama, kata beliau. Au dhannahu, tapi dengan catatan yakin akan adanya air di akhir waktu. Tapi kalau hanya mengira air itu akan ada, ya, hanya prasangka saja, maka mendahulukan tayamum lebih afdal. Sebab tayamum, ya, sholat di awal waktu itu adalah sesuatu yang sudah pasti, muhaqqaqah. Sedangkan adanya air itu adalah sesuatu yang mauhumah, masih berupa prasangka. Nah, maka mendahulukan sesuatu yang yakin lebih utama. Walau wajada ma'an la yakfihi. Bagaimana kalau hanya jumpa air tapi airnya sedikit? Basuh muka habis, nggak ada lagi. Basuh muka dan tangan habis. Bagaimana? Apakah wajib dibuang ini sehingga tayamum atau langsung tayamum atau boleh digabung semuanya? Maka kata beliau fal azhar wujub isti'malihi wa yakunu qabla tayamum. Maka digabung. Dibasuh muka, dibasuh tangan, kalau sudah habis air, maka selebihnya diganti dengan tayamum. Berapa tayamum? Sekali tayamum. Walaupun kepala belum diusap, kaki belum dibasuh, cukup sekali tayamum saja. 6. Wa yajibu syira'u bi thamani mislihi, kalau seandainya dia punya uang, wajib dikeluarkan tentu dengan harga air yang pasaran di situ. Illa ayyahtaja ilaihi lidainin mustaghriqin, kecuali uangnya itu butuh untuk membayar hutang. Au mu'nati safarihi, atau untuk biaya perjalanan, au nafaqati hayawanin muhtaram, atau umpamanya biaya daripada hewan muhtaram. Hewan muhtaram ini, hewan muhtaram maksudnya adalah orang yang atau hewan yang haram untuk dibunuh. Ya, adapun hewan yang tidak muhtaram, hewan yang boleh untuk dibunuh. Termasuk adalah orang yang meninggalkan sholat, orang yang berzina, yang muhson, ya, orang yang pernah menikah kemudian berzina, orang yang murtad, ya, hewan-hewan al-fawasik al-khamsah seperti babi, anjing gila, apalagi ya, dan yang lain-lain. Maka kalau seandainya ada anjing gila yang kehausan, maka biarlah dia kehausan sampai mati, kita berwudu. Tapi kalau seandainya anjing biasa, anjing yang tidak gila dan atau anjing jagaan kita, kalau seandainya kita berwudu, dia enggak jadi minum atau dia kehausan, maka berikan minum kepada dia, kita berwudu, kita bertayamum. Begitu Islam memuliakan jiwa. Walau wuhiba lahu ma'un aw u'ira dalwan wajib al-qabulu fil asahi walau wuhiba thamanahu fala. Kalau diberikan hibah kepada seorang air atau dipinjamkan alat untuk mengambil air, maka wajib dia menerima. Tapi kalau dia hibahkan untuk uangnya, maka tidak wajib untuk menerima. Nah, ya kan? Ini kita bahas minggu yang lalu, sebab tidak terikat atau tidak berhutang budi. Kalau sudah berhutang budi sulit. Walau nasiyahu fi rahlihi aw adallahu fihi falam yajidhu ba'da talabi fatayammama. Andai seseorang lupa di mana airnya atau kehilangan airnya dan dia tidak memperolehnya setelah dicari, maka silakan bertayamum dan wajib diqadha menurut pendapat yang azhar. Walau adalla rahlahu fi rihalin fala. Dan ini pembahasan kita yang sekarang lagi. Atsani ayyahtaja ilaihi li'atashin muhtaramin walau ma'alan. Yang kedua adalah butuh air itu untuk minum hewan yang muhtaram. Sekarang masalahnya adalah, kalau tadi masalah pertama air itu memang tidak ada. Yang kedua adalah al-ajzu asy-syar'i. Air ada, tapi kita memerlukan air. Boleh jadi untuk minum, boleh jadi untuk keperluan safar, boleh jadi untuk uangnya untuk digunakan yang lain. Jadi sekarang, mohon maaf, airnya ada, tetapi dibutuhkan untuk yang lain. Atau airnya ada, tapi kita tidak mampu menggunakannya. Umpamanya kita sakit, ya kan? Ini kata dokter, kalau seandainya tetap kena air, ini lambat sembuhnya. Atau bertambah sakit ini. Nah, begitu. Atau membuat bekas nanti. Nah, ini boleh juga bertayamum. Ini yang disebut dengan al-ajzu asy-syar'i. Ketidakmampuan kita secara syar'i. Ada air, tapi ada uzur dengan sebab-sebab. Di antaranya, yang pertama adalah khauf. yakni khawatir ya terjadi apa-apa terhadap keselamatan jiwanya, keselamatan hartanya kalau seandainya digunakan air. Yang kedua di antaranya adalah tidak tahu, ada air tapi tak tahu hilang di mana posisi air itu.
Kemudian ada juga yang ketiga adalah hilang, butuh air untuk minum, untuk masak makanan yang butuh pakai air. Jadi kan ada memasak itu butuh air, ya kan? Masak nasi umpamanya itu kan butuh air. Sakit, luka, ya kan? Pakai perban. Nah, ini kita bahas pada pertemuan ini insyaallah taala. Ya. Yang pertama khauf, khawatir. Ya, khawatir. Ya, pertama, masalah dalam khawatir ini, kalau seandainya di dekat kita ada air, akan tetapi kalau ke sana kita khawatir untuk selamat jiwa kita. Umpamanya ada musuh, ada hewan buas, ada umpamanya singa, harimau dan lain-lainnya, atau harta yang ditinggalkannya. Kalau dia pergi, motor diambil. Kalau dia pergi, mobil diambil. Ah, begitu. Takut dia, ya. Maka dia bertayamum, ini dianggap seolah-olah air tidak ada. Masalah pertama. Masalah yang kedua, kalau seandainya dia pergi mengambil air, dia khawatir akan ketinggalan, rombongannya akan pergi. Maka kalau seandainya terjadi mudarat, kalau seandainya dia sendiri, ya, dia di tengah gurun, di tengah hutan, tentu sendiri akan khawatir terjadi mudarat ini. Maka tidak mesti dia pergi ke sana, ya, tidak wajib sama sekali, cukup bertayamum dan tidak wajibnya ada. Tapi kalau seandainya walaupun rombongan pergi nggak masalah, karena ini umpamanya daerah yang aman dan dia tidak masalah dan bahkan sudah biasa di sana sendiri, tidak akan menjadi mudarat, ya kan? Maka di sini ada perbedaan pendapat. Ada qaul mengatakan bahwa tidak mesti dia ke sana, cukup bertayamum. Ada mengatakan boleh dia pergi ke sana, silakan rombongan pergi karena tidak ada mudarat. Tapi yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat di sini adalah sama dengan kasus tadi, yakni dia tidak mesti pergi ke sana. Yang ketiga, orang yang naik di atas safinah. Kita sekarang di atas peri atau kapal besar, ya. Yang kalau seandainya air itu nggak ada di atas safinah sekarang, nggak ada di atas kapal. Kalau ada enak, ya kan? Atau ada tapi tidak mungkin untuk butuh untuk minum dan lain-lain. Nah, gitu. Kalau kita turun ke bawah, khawatir kita akan jatuh, ya kan? Atau tidak bisa naik ke atas, nggak ada tangganya, ya kan? Maka di sini kasusnya sama seperti nggak ada air, walaupun dia di tengah lautan, di tengah samudra, maka bertayamum dan tidak wajib yang ada bagi dia, ya kan? Di sini nggak dipandang lagi bahwa dia berada di daerah yang banyak air itu tidak, karena sekarang halangan syar'i, turun ke bawah jatuh, ya kan? Umpamanya kapal siar umpamanya itu kan nggak berhenti, tapi biasanya ada air, ya. Ini kalau seandainya tidak ada air. Sebab yang kedua adalah al-jahlu, yakni tidak tahu di mana keberadaan air kita. Kalau seandainya kita lupa, ya, dalam kendaraan kita, dalam perjalanan kita ini ada air, lalu kita bertayamum, dalam perkiraan kita, prasangka kita air nggak ada. Setelah itu, setelah bertayamum, kemudian setelah sholat, baru jumpa air. Ternyata ada air di belakang, ada air di dalam jok, ada air di belakang mobil. Bagaimana? Maka ya ada dua qaul di sini. Qaul pertama itu bagi dia tidak wajibnya ada, sah sholatnya, karena lupa ini dianggap seperti uzur juga, ya, maka sah sholatnya. Sama seperti dia tidak bisa menyebut air karena ada hewan buas tadi. Tapi pendapat yang kuat, pendapat yang azhar adalah dia wajib i'adah. Ya, wajib i'adah. Karena orang ini dianggap dianggap seperti orang yang jumpa air, ada air. Nah, kalau orang ada air dan dia punya air, tentu ya tayamum tidak bisa, ya, tanah tidak bisa digunakan. Nah, seperti itu. Ya. Kalau seandainya dianggap seperti orang yang ada air, maka hilang syarat tayamum. Kalau dianggap orang yang tidak ada air, ya, maka penyebabnya di sini adalah dia taksir, yakninya tidak teliti. Tidak teliti. Kenapa tidak cari betul-betul? Maka wajib dia i'adah sebagaimana dia sholat lupa menutup aurat. Jadi sholat terbuka auratnya, lupa menutup auratnya, tampak auratnya, setelah sholat baru sadar. Maka wajib i'adah sholatnya. Masalah yang kedua, masalah yang kedua adalah andai di awal nggak ada air, kemudian ternyata
dalam perjalanan ada orang yang memasukkan air dalam bisnya atau dalam kendaraannya ini, ya, sehingga dia bertayamum dalam keyakinan nggak ada air, karena dari awal nggak ada air kami, gitu. Kemudian sholat, setelah sholat, loh, kok ada air? Maka dalam masalah ini ada dua tariqah yang dihikayatkan daripada ashabul wujuh. Ya, masalah pertama disamakan dengan masalah nisyan, disamakan dengan masalah lupa tadi, ya, masalah lupa tadi. Ada khilaf di sana kan? Masalah kuat tetap wajib i'adah. Nah, disamakan. Tetapi pendapat yang asah adalah di sini tidak wajib i'adah. Ya, karena memang dari awal dia tidak tidak tahu sama sekali ada air. Kalau tadi tahu ada air kemudian lupa. Nah, lupa. Nah, sedangkan qaul yang kedua atau thariqah yang kedua yang mengatakan bahwa tidak ada i'adah sama sekali. Tidak ada i'adah sama sekali. Taib. Masalah yang ketiga adalah kalau dia punya air dalam perjalanannya, dalam rombongannya, kemudian air itu hilang. Kalau tadi lupa, sekarang hilang. Lalu dia bertayamum, setelah tayamum airnya jumpa. Setelah keliling-keliling ternyata jumpa. Ya, maka kalau seandainya dia tidak terlalu bersungguh-sungguh mencari, ya, hanya cari dikit-dikit tengok aja, ini wajib dia mengqadha. Jadi dianggap sebagai sia-sia, ya, tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau sudah sungguh-sungguh mencari, ya, dan dia mengira bahwa memang nggak ada air, udah hilang air itu, ya, ada terbuang atau seterusnya, maka menurut pendapat yang azhar adalah tetap wajib i'adah. Karena ini dianggap uzur yang nadir, uzur yang jarang betul, ya, yang sebentar, gitu. Sedangkan qadha itu, sholat itu boleh tidak diqadha lagi, tidak i'adah lagi kalau terjadi dengan uzur umum, ya, atau uzur yang nadir yang berkesinambungan. Adapun uzur nadir yang sekali-sekali saja maka tidak. Apa contohnya? Ya, contohnya dalam kasus tidak ada aurat, iya, tidak ada pakaian. Orang kalau tidak ada pakaian, ya kan, itu adalah uzur yang nadir. Uzur nadir, jarang orang tak punya pakaian, ya. Tapi orang yang kehilangan air itu sering. Jadi orang yang tak punya pakaian, sholat dia tanpa menutup aurat, itu wajib i'adah. Sebab ini uzur yang nadir. Adapun uzur yang umum, punya kehilangan air atau tidak ada air, ini sholat tanpa i'adah, ya kan? Sholat tanpa i'adah, yaitu sholat tanpa wudu, maksudnya sholat tanpa i'adah. Sebab apa? Sebab ini uzur yang am, uzur yang sering, terutama dalam perjalanan. Adapun kehilangan baju itu uzur yang nadir. Sama dengan ini. Ya, udah bawa kemudian kehilangan. Nah, gitu. Ini dianggap juga uzur-uzur yang nadir. Masalah yang keempat adalah sebab yang ketiga adalah butuh kepada air. Ada air di bawahnya dalam perjalanan ini, tapi dia butuh kepada air dalam perjalanan. Ada beberapa masail di sini. Masalah yang pertama, dia mampu menggunakan airnya atau air orang lain, tapi butuh untuk minum, ya, butuh untuk masak, maka dia boleh bertayamum. Sebab butuh minum itu adalah keperluan yang memang tidak bisa digantikan dengan yang lain. Yang kedua, kalau dia butuh minum ini adalah hamba sahaya. Ya, hamba sahaya yang kita punya. Atau anjing kita, anjing penjaga kita. Ya, maka silahkan berikan kepada dia, kepada hewan tersebut, kepada orang tersebut, sehingga kita bertayamum. Ya. Namun dalam hal ini kenapa demikian? Sebab hak manusia, ya, itu lebih didahulukan di sini. Bahkan sampai ke taraf kalau seandainya orang yang haus itu melihat ada orang berwudu, itu boleh diambil secara paksa. Ya, boleh diambil secara paksa kalau orang itu tidak membagi. Dia haus dalam perjalanan dan orang punya air dan dia nggak mau bagi ke kita, boleh diambil secara paksa lalu kita minum. Nah, sampai begitu. Karena salah satu daruri yaitu al-khamsah, yakni hifdzu an-nafsi, menjaga keberlangsungan kehidupan kita. Nah, adapun hewan yang tidak muhtaram
maka boleh kita berwudu dengan air itu, silahkan dia mati. Nah, gitu. Ya kan? Di antaranya adalah orang kafir harbi, orang murtad, babi, anjing gila, ya, seluruh hewan-hewan fasikul khams yang sudah kita sebutkan tadi. Yang ketiga masalahnya adalah tidak ada perbedaan hausnya ini sekarang atau akan haus. Ini pasti sebentar lagi akan haus. Umpamanya dalam sejam lagi akan haus. Ini air ini kalau digunakan untuk sholat, nggak ada lagi minum lagi nanti. Sebab di sana nggak ada air. Ya kan, perjalanan kita masih ada 3 jam lagi umpamanya. Ini pasti sejam 2 jam lagi nih kita akan haus. Nah, maka boleh dia tidak menggunakan air itu untuk berwudu. Silakan bertayamum. Bagaimana dhabit ketentuan hausnya itu? Ya, yakni kalau seandainya dia tidak minum, maka akan membuat dirinya lemah yang tidak bisa dia tanggung kelemahannya itu. Nah, gitu. Nanti ada penjelasan tambahan. Sebab yang keempat adalah sakit. Ada air tapi tak bisa digunakan sebab sakit. Ada 3 macam sakitnya. Pertama, sakit yang kalau dia gunakan bisa mati. Nah, atau bisa bahaya terhadap anggota tubuhnya. Atau manfaat anggota tubuh. Anggota tubuh itu maksudnya adalah telinga. Manfaat anggota tubuh hilang pendengaran. Jadi telinga itu anggotanya, manfaatnya adalah pendengaran. Jadi kalau kita gunakan itu hilang pendengaran kita. Nah, gitu. Kalau demikian maka membolehkan tayamum, dan ini tidak ada khilaf dalam mazhab kita. Jazman, tidak ada khilaf. Yang kedua, ya, yang kedua adalah sakit yang kalau seandainya dia gunakan air maka akan menimbulkan diantaranya membuat dirinya kurus, ya, tidak tahu apa penyakitnya, atau bertambah sakitnya, ya, atau lambat sembuh. Dia umpamanya punya penyakit di badannya, kalau kena air lambat sembuh, ya kan, harusnya seminggu sembuh, ini bisa jadi sebulan. Nah, gitu. Maka dalam hal ini ada 2 qaul, ya. Qaul yang pertama, apakah boleh kita bertayamum di sana atau tidak, atau menggunakan air? Pendapat yang azhar mengatakan boleh. Ya, boleh. Kenapa kita katakan boleh? Karena kalau kita wajibkan bagi orang ini tetap menggunakan air, atau untuk membeli air dengan harga yang lebih dari harga pasaran, maka akan membuat dia mudarat, ya kan? Dan di sini mudaratnya lebih kuat lagi. Dalam kasus ada uang kita, sedangkan air itu harganya lebih mahal. Syariat mengatakan boleh kita bertayamum. Apalagi di sini, ya kan? Uang itu harga air umpamanya normalnya 5.000. Sekarang ada orang harga jual air 20.000. Kata syariat boleh kita tidak membeli air itu, silakan bertayamum. Apalagi di sini, masalah jiwa, masalah sakit, masalah anggota tubuh, masalah badan, maka lebih ada kelonggaran lagi, begitu. Yang keempat adalah, yakni kalau digunakan air, maka ada syai'un fahish, yakni sesuatu yang berpengaruh pada anggota tubuh kita, ya. Umpamanya kering tangan kita, kering muka kita. Ini kalau kena air kering betul dia, atau membuat bekas yang tidak enak dipandang, nah, begitu ya, di anggota tubuh yang zahir. Maka menurut pendapat yang azhar adalah sesuai dengan pendapat yang kita sebutkan tadi, ya, sesuai dengan yang kita sebutkan tadi. Ini yang bolehnya kita bertayamum. Tapi ada pendapat yang mengatakan tidak boleh, ya, tidak boleh. Karena di sini bukan kehilangan tubuhnya, anggota tubuhnya, bukan juga manfaatnya, tapi hanya kehilangan keindahan anggota tubuhnya. Nah, gitu. Kulitnya berubah warnanya. Cuman itu saja, itu tidak berpengaruh. Tapi pendapat yang kuat adalah bolehnya dia bertayamum. Beda kalau seandainya hanya sedikit, ya, memberi pengaruh. Umpamanya kalau dia kena air tangannya, maka akan tinggal kering tangannya hanya sedikit, dan itu tidak membuat buruk dalam pandangan, ya, sedikit saja maka tidak masalah. Atau memberi pengaruh buruk dan itu adanya di anggota tubuh yang batin. Umpamanya kalau dia kena air, perut dia atau bagian dalam perut dia di bagian luarnya maksudnya, ya, itu akan berubah warna. Atau
bagian tubuh yang lain yang tidak tampak, maka tidak masalah tentunya. Karena itu hanya berkaitan dengan tubuh kita. Sedangkan hak Allah lebih utama kita utamakan. Dalam hal ini ya, itu hanya memandang pada keindahan saja. Yang ketiga, yang ketiga adalah sakit yang kita tidak khawatir kalau menggunakan air ya akan memberikan efek kepada kita. Sakit biasa, ya, walaupun sakit sedikit ketika itu. Umpamanya kalau kita luka sedikit. Kawan-kawan kalau luka, kena air itu kan sakit, perih sedikit. Nah, gitu. Nah, maka itu tidak boleh bertayamum. Ada dua masalah di sini. Masalah pertama adalah kalau seandainya dia khawatir, ya, kalau seandainya ada air dingin betul di musim dingin atau di daerah yang dingin, sejuk airnya. Kalau seandainya dia panaskan, bisa, ya kan? Dan dia nggak kesakitan dengan dingin lagi, maka wajib dia panaskan dan tidak boleh bertayamum. Ya. Tapi kalau nggak jumpa pemanas air, ya kan? Nggak jumpa sesuatu yang membuat air itu bisa panas, tetap dingin begitu, ya. Maka rinciannya adalah kalau ada sesuatu yang bisa menghangatkan tubuhnya setelah menggunakan air. Jadi air memang dingin. Setelah digunakan ada yang menghangatkan tubuhnya. Maka wajib dia menggunakan air tersebut dan tidak boleh tayamum. Tapi tidak ada penghangat air. Penghangat tubuh juga tidak ada. Dua-duanya tidak ada. Maka silakan bertayamum dan sholat dan tidak wajibnya ada. Walaupun kita ada air. Orang di Alaska umpamanya, dia nggak ada pemanas. Rata-rata kan ada pemanas di sana. Pemanas air, ada pemanas tubuh. Sekarang nggak ada. Atau rusak. Ya kan? Silakan bertayamum tanpa wajibnya ada. Karena memberi mudarat, apalagi sekian derajat Celcius, sekian derajat di bawah apa namanya? Di bawah nol. Nah. Lalu siapa yang jadi patokan di sini? Tentunya adalah dokter. Ya, dokternya dokter yang memang berpengalaman, dokter yang adil, muslim, baligh, ya. Tapi kalau seandainya seorang itu punya pengetahuan, ya, dia orang yang punya pengalaman pula atau punya pengetahuan tentang penyakit-penyakit seperti itu, maka bagi dia boleh mengamalkan itu. Tidak mesti menunggu perkataan daripada dokter atau saran daripada dokter. Dia sendiri pun bisa mengetahui. Ini kalau kena air, luka saya, ya, maka ini berbahaya. Ini cukup dengan apa namanya, dengan pengetahuan dia. Tidak mesti daripada dokter pula. Ini sebab yang keempat, yakninya sakit. Yang selanjutnya adalah luka. Bagaimana kalau kita luka? Ini kasus yang sering dan banyak terjadi. Luka atau tanggal, baik kulit, kuku, ya kan, tergores dan tidak ada penutup. Ya. Dan kalau seandainya kena air di luka ini, maka akan berpengaruh atau khawatir kita lambat sembuh atau lebih parah lagi. Maka wajib, bukan hanya sunnah, bukan hanya boleh tayamum, wajib tayamum tanpa ada khilaf. Ya, kenapa demikian? Karena menyangkut kemaslahatan tubuh. Maka wajib bertayamum di sini. Ya kan, ganti daripada membasuh anggota yang sakit. Maksudnya apa? Wajib digabung. Ya, wajib digabung antara tayamum dan membasuh. Kalau seandainya di tangan kita umpamanya di sini luka dan tidak boleh kena air dan kita tahu nih kalau kena air berbahaya, silakan membasuh muka, basuh tangan yang sehat, basuh tangan yang sehat. Ketika mau membasuh ini itu diganti dengan tayamum. Maka dilaplah dulu muka dan tangan kemudian bertayamum. Setelah itu apa? Lanjutkan basuh muka, wudhu kita. Ya, ini usap kepala, ya, kemudian basuh kaki. Ternyata di kakinya juga sakit, maka ganti juga dengan tayamum. Khusus kaki yang sakit ini saja. Ya, adapun kaki yang sehat dibasuh dulu, sedangkan ganti kaki yang tidak kena air itu, ya, kita bertayamum. Oh, gitu. Berarti boleh jadi dua tayamumnya. Nah, digabung. Nanti ada pembahasan kita. Apa rinciannya? Pertama, kalau pada selain anggota tubuh yang kita gunakan tayamum. Artinya selain di tangan dan di muka. Umpamanya ada di kepala, ada di kaki. Ya kan, di anggota tubuh yang lain, di perut. Nah, gitu. Di dada. Kalau dia punya hadas besar,
maka dia bertayamum di wajah dan di tangan ya saja tentunya, dan tidak perlu tanah itu dikenakan pada yang luka itu. Ya, karena bahaya, ya kan? Kena air saja bahaya, apalagi tanah. Nah, ya kan? Maka tidak boleh. Kalau seandainya lukanya itu di salah satu anggota tayamum, di muka umpamanya atau di tangan, maka rinciannya kalau dia tidak khawatir dengan ketika tayamum itu mengusap tanah ke sini, hanya luka sedikit saja, tapi tak bisa kena air, bisa kena tanah sedikit, maka wajib kena tanah. Umpamanya di sini, maka wajib itu juga diusap. Ya, tapi kalau kita khawatir kalau diusap tanah juga jadi masalah, ya kan? Maka tidak wajib. Ya, ketika kita akan mengusap tangan, maka lampau itu yang lain, maka lampaukan dari tempat yang sakit itu. Nah. Maka di sini ada khilaf sebetulnya. Digabung antara wudhu dan tayamum itu atau cukup tayamum saja. Ya, kami dengar dari ustadz kami tayamum saja ustadz. Kalau begini tidak perlu wudhu lagi. Sebab ada anggota tubuhnya yang tidak bisa kena air. Maka di sini memang ada khilaf sebetulnya, ya kan? Ya, pendapat yang kuat dalam mazhab kita adalah wajib menggunakan air pada anggota yang sehat. Ya, sebab ada kaidah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Ini kaidahnya. Sesuatu yang mudah tidak gugur dengan sesuatu yang sulit. Kita disuruh sekarang umpamanya untuk lari sekeliling lapangan. Lari sekeliling lapangan, kata guru olahraga. Berapa? 100. Aduh, nggak mampu saya 100. Berapa yang mampu? 5 mampu, ya udah. Lakukan 5. Jangan karena nggak mampu bilangannya 100, kita tidak melakukan yang 5. Nah, lakukan sesuai kemampuan. Maka al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang mudah yang bisa dikerjakan tidak gugur dengan yang sulit. Nah, ini kaidah. Nah, bagaimana kalau seandainya luka itu kan sulit kena air di anggota yang sehat sakit itu. Bagaimana? Ya udah pandai-pandai. Mungkin dia dengan membasahkan air, membasahkan apa namanya kain yang ada basahan, kemudian didekatkan kepada tempat itu, kemudian basahlah menjadi tempat yang dekat dengan area sakit itu, daerah sakit itu. Nah. Bahkan kalau seandainya itu di anggota kita yang kemudian kita tidak mampu menyampaikan air di sana, ya, kecuali dibantu oleh orang lain. Jadi orang lain yang menyiramkan air ke anggota yang berdampingan dengan sakit, umpamanya sakit di sini. Itu nggak bisa dia, karena tangan kanan juga sakit. Maka mesti minta tolong ke orang lain. Oh, nggak ada orang lain, kecuali harus diupah. Maka wajib mengupahnya. Sampai begitu. Ya. Nah. Ya. Jadi dalam kasus ini, maka dia tidak mesti mengusap tanah atau mengusap air itu ke anggota tubuhnya kalau seandainya itu memberi mudarat. Berbeda dengan masalah jabirah. Kalau dalam masalah jabirah, ya kan, jabirah itu ya ininya nanti masalah perban atau dalam tangannya ada sesuatu yang ditempelkan, gitu kan, baik tempel maupun perban. Nah, maka ini kasus yang berbeda nanti. Dalam kasus perban ini nanti mesti ada usapan air. Jadi kan kita siram di tangan kita air yang sehat, bagian yang sehat, air itu. Sedangkan yang di sini kita usap dengan air itu dulu. Setelah itu baru tayamum. Untuk apa? Ganti dari dalam. Sedangkan usap dengan air tadi itu ada hanya kewajiban saja, ya. Maka ada beberapa masalah di sini. Yang pertama, kalau orang yang luka itu ternyata hadasnya hadas besar, dia junub, ya, mana yang dahulukan? Apakah tayamum atau dia dahulukan membasuh anggota yang sehat? Ya, yang sakit umpamanya, yang luka umpamanya adalah bahunya. Nah, apakah dia bertayamum dulu atau kemudian membasuh dulu? Ya kan, boleh saja dia bertayamum dulu, kemudian baru dia siram anggota yang sehat. Atau dia basuh dulu anggota yang sehat, kemudian baru bertayamum. Boleh dua-duanya, tapi yang lebih afdal adalah bertayamum terlebih dahulu agar apa namanya?
enam, agar kotoran yang tanah itu bisa hilang dengan air. Tapi kalau seandainya dia itu berhadas, hadas kecil, wajib tertib. Wajib menggunakan air baru tayamum. Tidak boleh tayamum dulu, kemudian baru air di anggota yang sehat. Tak boleh. Mesti air baru kemudian tayamum. Ya, nah. Nah, tata caranya bagaimana? Tata caranya di sini memang ada khilaf. Ya, apakah tayamumnya satu di akhir atau masing-masing yang sakit itu ada tayamumnya. Ya, masing-masing yang sakit itu. Maka pendapat yang kuat adalah yang kedua tadi. Yakni wajib tertib. Kalau seandainya di tangan sakit, mesti basuh muka dahulu, tangan, kemudian setelah itu bertayamum. Kemudian lanjut kepala, kalau di kaki sakit, basuh yang sehat, kemudian baru bertayamum. Jadi mesti tertib. Ini pendapat yang asal dalam mazhab kita. Nah, kalau ada dua luka atau dua yang mesti ditayamumkan, maka dua pula tayamumnya. Umpamanya di kaki dan di tangan. Basuh muka, basuh tangan, kemudian tayamum. Usap kepala, basuh kaki, kemudian tayamum. Ya, nah, ada dua. Bagaimana kalau seandainya 4 anggota tubuhnya itu adalah luka? Nah, umpamanya di kepala semuanya luka. Muka luka. Ya, muka luka. Tangan luka, kaki luka. Berarti 4 anggota wudhu yang wajib itu luka. Muka, tangan, kepala, kaki. Bagaimana? Ya, kalau seandainya di muka masih ada yang sehat, di tangan masih ada yang sehat, di kepala tidak ada yang sehat, semua luka. Ya, di kaki masih ada yang sehat. Umpamanya di muka cuman sepertiga yang luka, di tangan cuman satu tangan yang luka, di kaki cuman satu kaki yang luka, di kepala semuanya. Maka wajib 4 tayamum. Di muka wajib 1 tayamum dan sebagai ganti yang luka. Di tangan sebagai ganti yang tangan, yang luka yang tangan. Di kepala sebagai ganti kepala. Di kaki sebagai ganti yang sakit di kaki. Tapi kalau semua tubuhnya yang luka, muka semuanya luka, tidak bisa kena air. Tangan semua tangan tidak boleh kena air. Kepala semua kepala nggak boleh kena air. Kaki semua kaki, maka cukup 1 tayamum saja. Karena nggak ada faedahnya 2 atau 3 tayamum. Karena semuanya sudah luka, semuanya sakit, tidak boleh kena air. Nah, ini sebab yang keenam. Yang ketujuh adalah al-jabirah. Nah, ini al-jabirah kita sebutkan tadi. Al-jabirah ini yang diletakkan di dahulu asal jabirah itu adalah kalau ada tulang yang patah. Ya, maka dikasih kain atau sesuatu yang membuat supaya tulang itu menyatu lagi. Untuk liislahi kasri al-'idham. Itu namanya al-jabirah. Ada juga kemudian menggunakan al-lasuq. Ya, mungkin menggunakan plester, ya kan, menggunakan kain atau yang lain-lainnya yang kita letakkan di atas, ya, atau menggunakan al-isabah, pembalut, yakni sama seperti perban, yang artinya atau dia tidak luka tapi menggunakan atau dia tidak menggunakan perban, tidak menggunakan plester, tapi menggunakan obat. Umpamanya dia menggunakan salep, menggunakan salep di situ. Berarti ada sesuatu. Beda dengan kasus yang kita sebutkan barusan. Ya, di lukanya itu tidak ada meletakkan salep, tidak ada perban, tidak apa-apa. Nah, gitu. Nah, sekarang di lukanya itu ada sesuatu di atasnya. Ada perbannya. Nah, gitu kan? Ada salepnya. Bagaimana dalam hal ini? Ya, ini disebut dengan al-jabir, sahibul jabirah. Ya kan? Kalau dia mampu menanggalkan dan bisa membasuh di bawahnya itu, terutama orang yang patah saja, bisa dia buka umpamanya kan? Kemudian dipasang lagi nih, maka wajib dia basuh. Ya, wajib. Tapi kalau seandainya ditanggalkan akan memberi mudarat, maka ini baru pembahasan kita. Kalau dia adalah orang yang junub, ya, kalau dia orang yang junub dan jabirahnya itu sesuai dengan yang luka. Ya, lukanya itu umpamanya di tangan, umpamanya sesuai dengan setelapak tangan. Anggaplah ini kita anggap sepertiga dari tangannya.
sepertiga dari tangannya luka, ya kan? Dan itu tentu hanya dalam kasus ini bisa dibayangkan hanya dalam masalah masalah salab. Kalau salab itu tentu bisa ya sesuai kita letakkan dengan itu. Jadi kita pasang salab sesuai dengan luka. Itu mungkin. Tapi kalau seandainya perban itu tidak mungkin. Pasti akan ada di bawahnya yang itu tidak luka, ya kan? Sehingga kena perban juga. Ya, sehingga tidak bisa kena air juga. Begitu juga plaster. Tidak mungkin, pasti akan berlebih ke tempat yang sehat juga. Nah, kalau seandainya berupa kasus yang pertama ini, yakninya yang ditambal itu hanya di tempat yang sakit saja. Ya, dalam kasus salep ini, maka wajib dia membasuh bagian yang sehat dahulu. Orang yang junub ini basuh yang sehat, kemudian setelah itu baru dia bertayamum untuk yang luka ini, ya kan? Dan tidak wajib dia mengusapnya dengan air. Tapi kalau seandainya lebih dari anggota yang sakit, ya, yang sakit cuman sepertiga, tapi perbannya tentu lebih dari situ sampai ke sini untuk menguatkan atau tidak untuk menguatkan. Kalau seandainya dia memakai itu ya dalam keadaan berlebih itu, maka wajib dia basuh anggota yang sehat, wajib membasuh anggota yang sehat dari badannya, dan dia bertayamum, ya, dan dia usap seluruh jabirah itu dengan air, ya, sebagai ganti mengusap jabir yang bagian dari bawah jabirah. Jadi wajib dia usap, ya, wajib dia usap. Kalau masalah salep tadi tidak wajib diusap, ya, karena tentu berbahaya. Boleh dia dahulukan tayamum, boleh atau tidak. Tapi lebih afdal adalah didahulukan bagian tayamum. Kemudian kalau dia adalah berhadas kecil, dan ini sering. Kita sekarang sakit di rumah sakit, ya, atau sudah pulang dan kita punya perban. Ada perban di tangan kita. Baik perban itu yang diganti tiap hari atau tidak diganti. Kalau lukanya itu di anggota wudhu kita, ya, ini umpamanya di muka, di tangan, di kepala, di kaki, di kota wudhu kita, di salah satunya umpamanya atau di semuanya, maka kita berwudhu, ya, maka kita berwudhu dengan cara yang kita sebutkan tadi, ini basuh anggota yang sehat dan bertayamum untuk yang sakit. Kalau jabirahnya, perbannya itu mengambil bahagian yang sehat juga. Jadi yang sakit cuma sepertiga dari tangan. Sampai lebih dari sepertiga ada perbannya. Supaya menguatkan umpamanya. Ya kan? Maka wajib dia mengusap semua jabirah itu dengan air. Ya. Tapi kalau hanya di anggota yang sakit itu saja. Perbannya atau plasternya itu pas di yang sakit itu saja. Ya. Pas betul. Maka tidak wajib mengusap jabirah. Karena tidak ada yang berlebih. Ya. Tapi kalau seandainya yang sakit itu bukan di anggota tayamumnya, ya, maka ini tidak ada masalah. Bukan di anggota wudhunya, maka itu tidak masalah. Umpamanya di perutnya pakai perban, ya. Sedangkan anggota wudhunya masih sehat, itu tentu tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya jabirahnya ini, perbannya ini di anggota tayamumnya, itu muka dan tangan, atau dua-duanya atau salah satu keduanya, apakah mesti diusap juga dengan tanah, ya, dalam ketika kita tayamum seperti dalam kasus yang pertama tadi, ya, maka menurut pandangan Ahlussunnah tidak, ya, sebab tanah itu adalah sesuatu yang dhaif, dia tidak ada pengaruhnya, beda dengan air. Kalau air, ya mesti diusap dengan air, kemudian baru bertayamum. Nah, gitu. Ada dua masalah yang penting ini, dan ini adalah masalah terakhir malam ini. Masalah yang pertama, orang yang bertayamum, orang yang memiliki perban yang jabirah ini, ya, ketika dia mengusap tangannya atau mukanya ketika dia bertayamum, ya, mesti dia tidak memindahkan
tangannya. Jadi umpamanya ketika dia mengusapnya tidak boleh dia mengangkat. Karena kalau sudah terangkat, maka tanah ini akan menjadi tanah yang musta'mal. Nah, maka wajib dia ganti. Nah, begitu. Kemudian masalah berikutnya adalah tidak boleh dia berpindah dari satu anggota sampai sempurna mensucikan anggota itu. Umpamanya di muka ada yang sakit. Jadi umpamanya di bagian pipi kita sakit, ya. Di sini dipakailah perban atau dipakailah di sini penutup. Maka basuhlah sehat dulu, yang sehat. Kemudian ganti dengan tayamum yang ini. Jadi nggak boleh setelah basuh yang sehat ini langsung tangan, tidak. Mesti diselesaikan tayamum terlebih dahulu supaya muka ini selesai daripada bersucinya, ya kan? Karena tayamum itu ganti daripada yang luka itu. Nah, maka ini yang dimaksud dengan tartib. Ya, wajib tartib. Kalau tangan sakit, selesaikan basuh tangan, selesaikan tayamum dahulu, baru pindah kepala, kemudian baru kaki. Jadi mesti adanya tartib. Mesti banyak tayamum kalau banyak luka. Nah. Ya. Tapi kalau itu adalah orang yang berwudu. Kalau seandainya orang yang mandi junub, ya, orang yang berhadas besar, menurut pendapat yang ashah, ya mengulang tayamumnya. Ya, mengulang tayamumnya dan tapi tidak mesti mengulang membasuh anggota yang sehat. Ini dalam kasus kalau seandainya apa namanya? Orang yang bertayamum itu, orang yang punya luka itu bertayamum, kemudian membasuh yang sehat, dan dia tidak berhadas. Dan masuk waktu sholat berikutnya. Dia belum ada hadasnya. Tadi sudah berwudu, sudah bertayamum. Kalau kasus tayamum, jelas. Kita kalau tayamum, ya masuk waktu berikutnya, waktu sholat zuhur, tadi kita sholat dengan tayamum. Kemudian masuk waktu asar. Itu mesti mengulang tayamum yang kedua. Karena satu fardu, satu tayamum adalah satu fardu. Ya, satu tayamum boleh banyak sholat sunnah, tapi satu fardu cuma. Nah sekarang apakah disamakan dengan kasus yang tadi? Ya, yakninya kita wudu tayamum digabung. Apakah untuk sholat berikutnya mesti mengulang lagi atau cukup yang satu itu saja? Maka kalau seandainya kita itu junub, maka ada dua qaul, ya. Qaul pertama, dan itu qaul yang sahih adalah mesti mengulang tayamum lagi. Ya, hanya tayamum. Sedangkan membasuh anggota yang sehat tak cukup. Tidak mesti, hanya tayamum saja. Sebagaimana dalam tayamum kita mesti mengulang sholat, uduk lagi, tayamum lagi untuk sholat, maka di sini mesti mengulang tayamum saja. Sedangkan mengasuh anggota tubuh yang lain, bagian ujung ini tidak mesti. Ya, tidak butuh lagi. Nah, gitu. Tapi pendapat yang kedua mengatakan ulang lagi dari awal. Dia basuh anggota yang sehat, kemudian bertayamum. Atau tayamum atau basuh anggota yang sehat. Namun kalau seandainya dia berhadas kecil, itu kan bagi yang berhadas besar. Kalau berhadas kecil, maka ada tiga pendapat. Ada tiga wajah dalam mazhab kita. Pendapat yang sahih, menurut Imam Nawawi, cukup bagi dia tayamum. Ya, saja. Tambah tayamum saja. Dan tidak mesti mengulang basuh anggota yang sehat. Jadi tadi dia umpamanya tangannya sakit. Jadi dia basuh muka, basuh tangan, kemudian tayamum, kemudian usap kepala, basuh kaki. Sholat zuhur. Nanti untuk sholat asar, dia belum batal wudhunya umpamanya. Untuk sholat asar cukup sekali tayamum lagi. Ya, tidak mesti basuh muka, tidak mesti yang lain, cukup tayamum, maka silakan dia lanjut sholat. Kalau dia berhadas lagi, ya, berhadas. Kalau tadi ceritanya kan tidak berhadas. Kalau seandainya berhadas lagi, kentut umpamanya dia bersentuhan dengan lawan jenisnya. Ini mau ulang dari awal tentunya, ya. Baik yang berjunub maupun tidak. Nah, orang yang junub umpamanya jima dia lagi dengan istrinya, ya kan? Orang yang berhadas ini bersentuhan dengan istrinya, maka mesti mengulangi dari awal, ya kan? Sama seperti dia dari awal berhadas. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Ini pembahasan kita malam ini, dan tinggal pembahasan terakhir yaitu kaifiyat tayamum, tata cara bertayamum dan beberapa hukum di dalamnya. Ya. Dan itu insyaallah kita bahas pada pertemuan hari Senin depan insyaallah taala. Wah, ada dua lagi pertemuan insyaallah.
Karena ada tentang hukum-hukum tayamum. Kapan dianggap tayamum itu batal? Ketika menengok air atau ketika berjumpa air dan seterusnya. Dan apa-apa yang membatalkan wudhu. Maka insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada 2 pertemuan lagi, lebih kurang. Setelah itu masuk kita dalam pembahasan haid, nifas dan istihadah. Wallahu a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada soalan ikhwah sekalian? Afwan Ustaz, memastikan kembali kalau kita sakit dan menggunakan infus berarti kita wudhu bagian yang enggak kena perban dan juga tayamum. Betul. Terus bagaimana jika kita merasa dinding rumah itu tidak mendapat syukran? Cukup tanah atau batu yang di sana ada debu. Kemudian kita tayamum. Suruh ambil sama kawan kita, sama keluarga kita tanah sedikit. Kemudian kita bertayamum. Begitu. Ya kan? Kalau seandainya di dinding atau di bawah dipan, tengok biasanya di bawah dipan. Di bawah dipan itu ada debu. Kalau tidak ada, membawa dari luar. Tidak masalah dibawa dari luar. Ada soalan ikhwah sekalian? Soalan yang lain? Baik. Kalau ada bisa kita diskusikan lagi di grup. Wallahu a'lam wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.